Wedaran 4. Mengenal diri seutuhnya. Angin semilir memasuki ruangan tempat Resi Wisrawa dan Dewi Sukesi berada. Gemericik air dari kolam di Taman Kaputren terdengar jelas. Suasana ini menjadi latar bagi Resi Wisrawa dan Dewi Sukesi yang duduk menyelami keheningan. Resi Wisrawa menuntun Dewi Sukesi untuk memperhatikan, merasakan, dan meresapi aliran napas sebagai jalan untuk menyadari daya hidup atau energi yang mengalir ke dalam tubuh dari Sang Hyang Ibu Bumi. Saat berada di gua garba atau kandungan ibu, jabang bayi dihidupi sang ibu melalui aliran saripati makanan, air, dan zat asam atau oksigen lewat ari-ari, pusar, darah, dan air ketuban. Tetapi saat sudah terlahir, jabang bayi berada dalam kandungan Sang Hyang Ibu Bumi. Daya hidup dialirkan terutama melalui napas, selain saripati tanah, air, dan cahaya matahari. Resi Wisrawa menjelaskan, lewat laku manekung dengan memusatkan kesadaran pada aliran napas, niscaya disadari bahwa Hyang Widi senantiasa melimpahkan kasih dan kehidupannya kepada manusia, dengan perantara Sang Hyang Ibu Bumi. Sang Hyang Ibu adalah roh bumi. Ialah sinar Hyang Widi yang mengejawantah sebagai pribadi wadon, yang merawat dan menghidupi para penghuni bumi, termasuk manusia. Usai menuntun Dewi Sukesi menjalankan manekung, Resi Wisrawa memberikan uraian tentang kasunyatan diri manusia. Sukesi, kehidupan manusia berjalan dengan keberadaan tubuh yang terbentuk dari 4 unsur bumi, yaitu air, api, tanah, dan udara. Jiwa manusia berada di dalam tubuh, dan tubuh menjadi kendaraan bagi sang jiwa. Hyang Widi melalui keberadaan Sang Hyang Ibu Bumi melahirkan daya hidup yang menghidupi setiap sel di tubuh manusia. Daya hidup inilah yang disebut nyawa. Inilah pengikat jiwa dengan tubuhnya. Daya hidup atau nyawa ini laksana minyak yang menyalakan seluruh pelita di kerajaan Alengkadi Raja hingga bisa terang benderang. Atau, seperti bahan bakar yang membuat wimana atau kereta terbang masa lampau dan berbagai kendaraan lain di negeri ini bisa bergerak. Inji Bapak, aku mengerti. Dengan keberadaan tubuh, sang jiwa bisa menjalani lakon kehidupan sekaligus menuntaskan pembelajarannya di muka bumi. Maka, tubuh sewajarnya bisa dipelihara agar daya hidup tidak terputus. Terpeliharanya tubuh menjadi penting karena kesempatan belajar di bumi bergantung padanya. Tubuh yang terpelihara dengan baik memungkinkan sang jiwa memiliki waktu memadai guna menyempurnakan laku dan keberadaannya. Demikianlah, Sukesi. Maka, laku penyempurnaan jiwa perlu selaras dengan laku pemeliharaan tubuh. Tubuh jangan dimusuhi atau disiksa, tetapi harus dipelihara sebagaimana mestinya, dipenuhi kebutuhannya secara wajar. Bahkan perlu bagi sang jiwa untuk menghaturkan terima kasih atas keberadaan dan peran tubuh. Tanpa tubuh, sang jiwa tak akan bisa menjalani kehidupan di bumi. Rupanya memang perlu keseimbangan, Bapak, untuk memperhatikan jiwa sekaligus tubuh. Keduanya terkait tapi memang berbeda. Tubuh punya kebutuhan sendiri, demikian juga jiwa. Tubuh perlu asupan makanan, minuman, udara, dan cahaya matahari agar daya hidup tetap mengalir. Olah tubuh juga diperlukan agar semua anggota tubuh tetap baik-baik saja. Sedangkan jiwa perlu diberi pembelajaran yang memicu kesadaran agar terus tumbuh dan menjadi sempurna. Benar, jiwa membutuhkan kesadaran. Setiap jiwa niscaya berhasrat untuk mengerti tentang keberadaannya, sumber hidupnya, tujuan hidupnya, termasuk kemana kelak ketika ia meninggalkan tubuh. Maka, terangkanlah padaku tentang kesadaran, Bapa. Aku menangkap bahwa kesadaran itu berlapis-lapis. Sukesi, dengan menyelami kasunyatan diri, kita pasti akan mengerti tentang berbagai kesadaran di dalam diri manusia. Dengan tubuh dan segenap perangkatnya, seorang manusia bisa memiliki kesadaran ragawi. Manusia menangkap kenyataan tentang diri dan jagat raya menggunakan panca indera. Itu semua kemudian disimpan dan diolah dalam otak. Saat semua bagian otak berfungsi dengan baik, manusia bisa memiliki pengertian tentang dirinya dan jagat raya. Termasuk mengerti tentang diri sebagai pribadi yang berbeda dibandingkan manusia lain. Batasan pengertiannya adalah apa yang bisa dicerap panca indera. Semakin manusia memperhatikan berbagai kasunyatan diri dan jagat raya dengan panca indera, dan menggunakan nalar untuk merenungkan itu semua, niscaya semakin luas pula kesadaran ragawinya. Namun, kesadaran manusia tak sebatas bersifat ragawi dan berakar pada keberadaan otak dan panca indera.
Jiwa manusia, yang mengisi tubuh, memiliki cara kerja tersendiri. Jiwa dihidupi Sang Atman yang memancarkan daya hidup Sang Hyang Hurip. Sang Atman memiliki perangkat bernama rasa sejati, yang tak kasat mata tapi nyata adanya. Perangkat ini bekerja dengan menangkap getaran dari segala yang berada di jagat raya. Apa yang ditangkap rasa sejati akan diolah Sang Atman dan dialirkan ke otak menjadi kesadaran jiwa agung atau kesadaran sukma sejati atau kesadaran spiritual. Jiwa tumbuh sempurna saat semakin bisa meraih kesadaran jiwa agung, yang memungkinkan diri kita mengetahui kasunyatan diri dan jagat raya secara utuh, melampaui apa yang bisa dimengerti lewat kesadaran ragawi. Kesadaran ragawi tak bisa menjangkau kasunyatan yang tak kasat mata, sekalipun tentu bisa mengembangkan pemikiran yang mengakui keberadaan yang tak kasat mata itu. Pembuktian dan penyingkapan kebenarannya hanya bisa dilakukan saat seseorang memasuki kesadaran jiwa agung. Saat seseorang mulai mengerti tentang kasunyatan diri dan jagat raya, termasuk kasunyatan Tuhan berdasarkan kesadaran jiwa agung, inilah yang disebut pencerahan. Orang yang mengalaminya adalah orang yang tercerahkan. Inilah yang sejatinya dialami para maharesi atau begawan. Mereka melihat dan mendengar segala sesuatunya tidak lagi hanya menggunakan perangkat indrawi, melainkan juga dengan rasa sejati sehingga tak ada lagi kebenaran yang tersembunyi. Dewi Sukesi menerima wedaran Resi Wisrawa dengan sukacita. Senyum tersungging di bibirnya, memancarkan apa yang dia rasa di kedalaman jiwa. Aku bisa mengerti dengan jelas apa yang Bapak uraikan. Semua selaras dengan yang selama ini aku pikirkan. Tapi aku merasa masih ada yang belum terungkap. Bagaimana dengan mata siwa atau mata ketiga atau cakra acna yang berada di kening? Itu belum dijelaskan Bapak. Sementara sebagian orang bisa melihat dan mengungkap kenyataan menggunakan perangkat tersebut. Resi Wisrawa tersenyum mendapatkan pertanyaan lanjutan dari muridnya. Dengan sigap ia menanggapi, apa yang kamu ungkapkan merupakan perangkat yang masih terhubung dengan otak. Sukesi, mata siwa yang berada di kening itu terhubung dengan satu benda kecil di tengah-tengah otak yang memungkinkan seseorang bisa melihat sesuatu yang tak kasat mata. Tentu saja seseorang yang bisa menggunakan mata siwa akan memiliki wawasan yang lebih luas. Tapi belum tentu ia memiliki kebijaksanaan, belum tentu juga yang terlihat sebagaimana adanya. Kenyataannya, ketika seseorang menggunakan rasa sejatinya, mata siwa ini pun akan secara serta-merta dipakai, sesuai dengan bakat orang yang bersangkutan. Tetapi tidak sebaliknya, orang yang melatih mata siwanya belum tentu bisa terhubung dengan rasa sejati yang merupakan perangkat dari Sang Atman. Aku mengerti, Bapak. Jadi, demi menyempurnakan sang jiwa, yang terpenting adalah terhubung dengan Sang Atman beserta perangkatnya yang bernama rasa sejati. Tepat, dan ini bisa dilakukan dengan menyelami relung jiwa, merasakan getaran lembut yang muncul dari ruang kosong di balik ulu hatimu. Itulah pintu gerbang untuk terhubung dengan Sang Atman. Bawa nalarmu untuk memperhatikan getaran itu semakin dalam, niscaya nalar akan terhubung dengan rasa sejati. Baik Bapak, aku ingat-ingat betul wedaran ini. Dan aku pasti melakukannya dalam laku manekungku. Sukesi, tentang kasunyatan diri. Bisa aku nyatakan kembali secara ringkas bahwa manusia memang dianugerahi perangkat lengkap untuk mencapai kesempurnaan dalam kehidupan di bumi. Kesempurnaan ini diukur dari apa yang dicapai sang jiwa, tentang bagaimana keadaan sang jiwa diukur dari daya hidup dan kesadarannya. Sang jiwa, yang mengendarai tubuh, diberi perangkat otak dan panca indera guna membentuk kesadaran ragawi. Kemudian, kesadaran ragawi bisa diperluas jika manusia juga bisa menggunakan mata siwa yang berada di kening. Tetapi kesempurnaan jiwa justru bisa dicapai saat manusia semakin terhubung dengan diri sejati atau Sang Atman, sehingga memiliki kesadaran jiwa agung. Kesadaran yang dibentuk rasa sejati inilah yang membuat seseorang bisa mengetahui secara utuh kasunyatan diri dan jagat raya, termasuk kasunyatan Hyang Widi. Inji Bapa, bimbinglah aku agar bisa mencapai kesadaran jiwa agung. Tentu saja, Sukesi, itu yang menjadi dharmaku ketika menemuimu. Aku mewedarkan sastra jendra karena inilah sarana untuk mencapai kesadaran jiwa agung. Dalam mempelajari sastra jendra, engkau perlu banyak menyelami diri guna terhubung dengan Sang Atman. Lalu dengan rasa sejatimu, engkau bisa menjelajahi kasunyatan diri dan jagat raya.
Apa yang aku sampaikan hanya pemicu agar engkau melakukan pembuktian sendiri dengan menjelajahi kasunyatan seutuhnya menggunakan cara dan perangkat yang tepat. Terima kasih, Bapak. Semakin mantap rasaku dalam menjalani hidup. Kini aku semakin tahu apa yang aku tuju. Aku semakin menemukan arti kelahiranku di bumi ini. Seyogianya demikian, Sukesi. Sekarang, duduk diamlah menyelami diri. Selami jiwamu melalui pintu gerbang ruang kosong di balik ulu hatimu. Terus selami hingga tersingkap kasunyatan di dalam dirimu yang selama ini masih tersembunyi. Baik Bapak, demikianlah, Dewi Sukesi menjalankan kembali laku manekung guna terhubung dengan Sang Atman. Resi Wisrawa juga tenggelam dalam keheningan, ia mengalirkan daya hidup untuk menata tubuh kasar dan tubuh halus Dewi Sukesi. Siang itu, Taman Kaputren Alengkadi Raja dipenuhi aura keagungan yang memancar dari Sang Atman dalam diri Resi Wisrawa dan Dewi Sukesi.